Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari kata Panji Gumilang, Majelis Ulama Indonesia tidak berakhlak. Majelis Ulama Indonesia telah menuduh Panji Gumilang sesat atas perkataannya, antara menyanyikan lagu Israel atau Shalom Aleichem, menyatakan firman dalam Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Pada waktu sholat disatukan laki-laki dengan perempuan dan memberikan wanita untuk ceramah. Sampai Panji Gumilang menyatakan Majelis Ulama Indonesia tidak berakhlak karena sudah menuduh Panji Gumilang sesat, padahal hanya berdasarkan berita di media sosial dan YouTube yang belum tentu kebenarannya. Majelis Ulama Indonesia pernyataannya bertentangan dengan ketentuan hukum, bersalah karena dalam ketentuan hukum pidana baru dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Bila sudah menemukan minimal 2 alat bukti, baru dapat menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka atau orang sesat. Atau kalau cara agama Islam, tabayun dulu. Kalau sudah terbayun, bila ada alat bukti cukup dapat dituduh menyesatkan ajaran agama Islam. Lalu hasil temuannya disampaikan ke polisi agar diperiksa kesesatan Panji Gumilang. Majelis Ulama Indonesia suka menuduh orang lain melakukan kesalahan yang belum didukung minimal 2 alat buktinya, sehingga sudah tepat Majelis Ulama Indonesia justru yang sesat dalam melaksanakan tugasnya. Pantasnya Majelis Ulama Indonesia ini dibubarkan saja, menimbulkan kegaduhan atau keributan di tengah-tengah masyarakat. Cukup digantikan Kementerian Agama dalam menyelesaikan masalah agama. Dalam pengamatan bahwa Majelis Ulama Indonesia terlalu diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya. Kalau ada penolakan pembangunan izin gereja, penutupan ibadah Kristen, pembubaran jemaat Kristen, diam saja, tidak ada komentarnya. Padahal sudah jelas-jelas menutup ibadah Kristen sudah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harapan saya, sepantasnya Majelis Ulama Indonesia ditutup saja demi terciptanya kerukunan beragama yang berbeda keyakinannya sebagai perwujudan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Majelis Ulama Indonesia telah menuduh Panji Gumilang sesat atas perkataannya, antara lain menyanyikan lagu Israel Shalom Aleichem, menyatakan firman dalam Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Pada waktu sholat disatukan laki-laki dengan perempuan dan memberikan wanita untuk ceramah. Sampai Panji Gumilang menyatakan Majelis Ulama Indonesia tidak berakhlak karena sudah menuduh Panji Gumilang sesat, padahal hanya berdasarkan berita di media sosial dan YouTube yang belum tentu kebenarannya. Majelis Ulama Indonesia pernyataannya bertentangan dengan ketentuan hukum, bersalah karena dalam ketentuan hukum pidana baru dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Bila sudah menemukan minimal 2 alat bukti, baru dapat menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka atau orang sesat. Atau kalau cara agama Islam, tabayun dulu. Kalau sudah tabayun, bila ada alat bukti cukup dapat dituduh menyesatkan ajaran agama Islam. Lalu hasil temuannya disampaikan kepada kepolisian agar diperiksa kesesatan Panji Gumilang. Majelis Ulama Indonesia suka menuduh orang lain melakukan kesalahan yang belum tentu didukung minimal 2 alat buktinya, sehingga sudah tepat Majelis Ulama Indonesia justru yang sesat dalam melaksanakan tugasnya. Pantasnya Majelis Ulama Indonesia ini
dibubarkan saja menimbulkan kegaduhan atau keributan di tengah-tengah masyarakat. Cukup digantikan Kementerian Agama dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam pengamatan bahwa Majelis Ulama Indonesia terlalu diskriminatif dalam melaksanakan tugasnya, kalau ada penolakan pembangunan izin gereja, penutupan ibadah agama Kristen, pembubaran jemaat Kristen, diam saja, tidak ada komentarnya. Padahal sudah jelas-jelas menutup ibadah Kristen sudah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Harapan saya, sepantasnya Majelis Ulama Indonesia ditutup saja demi terciptanya kerukunan beragama yang berbeda keyakinannya sebagai perwujudan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.